Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunanihi wa tada bi hadihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin fin nar wa na'udzu billahi minan nar. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang sangat banyak, yang mana nikmat ini akan dipertanggungjawabkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kegigihan dan bekerja kerasnya beliau untuk menyebarkan Islam sehingga Islam masuk di dalam hati kita dan kita pun nyaman di dalam Islam. Kemudian wasiat takwa ditujukan kepada khatib pribadi dan juga jamaah yang hadir agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya semua hanya titipan Allah Subhanahu wa taala dan semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sangatlah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wahai hambaku, sungguhnya kalau engkau mencoba menghitung nikmat yang sudah aku berikan kepadamu, mustahil engkau akan bisa menghitungnya. Jangankan nikmat yang didapatkan oleh orang dewasa seperti kita, bahkan nikmat yang didapatkan oleh bayi yang baru lahir pun, itu juga sungguh sangat banyak dan tidak bisa dihitung. Bagaimana seorang bayi yang dilahirkan dan ketika ia keluar, ada udara segar yang bisa ia hirup sepuasnya, ada kasur empuk, ada ruangan yang kondusif, ada orang tua yang siang malam bergilir menjaganya. Maka sejak kita bayi pun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah sangatlah banyak dan tidak bisa dihitung. Apalagi dengan kondisi kita saat ini sudah dewasa, sudah sangat banyak dan melimpah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita semua akan nikmat yang sangat banyak ini dengan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya wahai hambaku, kalau engkau bersyukur, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menambah nikmat kalian. Apa itu syukur? Menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang baik, di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, akan tapi kalau engkau kufur, kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sungguhnya saya benar-benar akan mengazabmu dengan azab yang pedih. Apa itu kufur terhadap nikmat? Kufur terhadap nikmat adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk menyerang balik Allah Subhanahu wa taala, untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kufur nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji pada orang-orang yang menyerang balik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, akan diazab dengan azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata nikmat yang sangat banyak ini tidak gratis. Nikmat yang sangat banyak ini tidak cuma-cuma, akan tetapi akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan kita lalai. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia menganggap bahwa nikmat dan rizki hanyalah sebatas harta saja. Maka dia sangat hati-hati dalam membelanjakan hartanya. Jangan sampai dia membeli sesuatu yang haram atau memakan sesuatu yang haram
atau menyimpan di rumahnya sesuatu yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian manusia menganggap rezeki sebatas anaknya saja, keluarganya saja, maka dia menggembleng keluarganya, menggembleng anaknya, agar jangan sampai ketika anaknya menjadi dewasa, dia menjadi pendosa, menjadi anak yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah bukan hanya sebatas uang ataupun harta ataupun keluarga yang kita miliki. Akan tapi Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita melalui hadisnya. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbudun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu. Dikira bukan nikmat, akan tapi itu adalah nikmat yang sangat besar, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Ada dua nikmat yang kata Rasulullah SAW ditegaskan bahwasannya ini adalah benar-benar nikmat, yaitu waktu luang dan kesehatan. Ini adalah rizki dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nganggur kita, waktu luang kita, ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasul mengingatkan sehat dan waktu luang adalah rizki? Karena banyak di antara kita yang merasa waktu luang itu bukan nikmat, akan tetapi menganggap keadaan normal. Waktu luang adalah normalnya manusia. Waktu luang adalah kebiasaan manusia. Begitu juga kebanyakan manusia menganggap kesehatan adalah keadaan yang normal. Normal manusia adalah sehat, sehingga dia kadang nggak sadar bahwa sebenarnya ini adalah nikmat yang agung, yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, yang mana dengan dua nikmat ini manusia banyak yang tertipu. Mengapa manusia bisa tertipu dengan dua nikmat ini? Maka jawabannya adalah ketika manusia menganggap sehat dan waktu luang adalah hal yang normal, hal yang biasa-biasa saja, hal yang biasa didapatkan oleh para manusia, maka atas dasar itu dia akan menggunakan sehatnya sesuka dia. Dia akan menggunakan waktu luangnya sesuai hasratnya untuk memenuhi dan memuaskan hawa nafsunya dan jiwanya. Dia tidak peduli apakah dengan sehat dan waktu luangnya digunakan untuk melangkah ke hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah waktu luangnya dibuat melangkah kepada hal yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aturan paten yang berlaku dalam nikmat dan rizki Allah Subhanahu wa taala adalah ayat yang tadi di atas kita bacakan, la in syakartum. Kalau kita bersyukur dengan nganggur kita, dengan waktu luang kita, dengan sehat kita, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah kesehatan kita, membuat sehat kita menjadi langgeng, membuat waktu luang kita bertambah, umur kita bertambah. Wala in kafartum, akan tapi ketika kita di masa sehat kita, di masa luang kita menyerang balik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat kepadanya, maka inna adzabi lasyadid, sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sungguhlah pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waktu luang dan sehat ini adalah rizki yang terlupakan oleh manusia, rizki yang terkadang tidak dihargai, sehingga banyak manusia yang berbuat sesukanya saat ia sehat dan luang. Dari hadis dan ayat-ayat di atas, maka kita bisa memahami bahwasannya seorang bisa diazab karena sehatnya, seseorang bisa diazab karena waktu luangnya, karena waktu nganggurnya. Kapan? Jika ia kufur, jika ia menyerang Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu luangnya. Padahal dalam satu hadis Rasulullah SAW mengingatkan, mengisahkan bagaimana keadaan di hari akhirat kelak. Nabi SAW bersabda, la tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Sungguhnya seorang hamba akan terus berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bergeser kakinya dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala sampai menuntaskan 4 hal, sampai mempertanggungjawabkan 4 hal, dan diantaranya adalah an umrihi fima afnah, yaitu umurnya bagaimana dia menjalaninya, umurnya bagaimana dihabiskan, umurnya apakah dia perhatian dengan Islam, umurnya apakah dia perhatian dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, umurnya apakah dia perhatian dengan sunnah-sunnah dan ajaran nabinya, atau umurnya yang ia tertipu dengannya sehingga dia lupa akan Tuhan yang harus diibadahinya, atau dia lupa dengan umurnya dan waktu luangnya akan Rasulnya yang wajib dicintai dan ditaati. Hadza ma aqulu lakum wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanbin innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini kembali wasiat takwa untuk khatib pribadi dan juga jamaah yang hadir di sini agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin bertanya kepada diri pribadi dan juga jamaah yang hadir. Jikalau kita memiliki seorang anak, kemudian anak kita sudah beranjak dewasa, kemudian ketika dia ingin berbisnis, kita berikan modal kepadanya 50 juta, 70 juta. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memberikan anak kita modal untuk berbisnis 50 juta atau 70 juta, anak kita waliyadzubillah naudzubillah min dzalik misalnya ya, berkhianat sehingga menggunakan 50 atau 70 juta ini untuk berfoya-foya, untuk memuaskan hasratnya, membeli barang-barang mewah, membeli barang-barang yang di luar dari amanah orang tuanya. Maka apa yang kita katakan kepada anak kita yang seperti ini? Maka apa perasaan kita terhadap anak yang seperti ini? Maka kita katakan kepada anak kita, wahai anakku, sungguhnya engkau telah rugi. Sungguhnya engkau telah menyia-nyiakan uang modalmu yang sudah saya berikan kepadamu. Walaupun engkau sudah memuaskan hasratmu, walaupun engkau sudah belanja dan memiliki barang-barang mewah, namun itu adalah kesenangan sesaat. Dan uang modalmu sudah habis. Uang modalmu sudah tidak bisa dikembangkan. Modalmu sia-sia. Itu mungkin yang kita katakan kepada anak kita. Dan pastinya kita murka terhadap anak kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan modal yang sangat banyak kepada kita. Modal umur, modal sehat, modal waktu luang, modal memiliki keluarga. Maka ini adalah modal-modal yang sangat banyak yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Untuk apa modal yang sangat banyak ini? Untuk menebus surga Allah Subhanahu wa taala, untuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga Allah adalah mahal. Surga Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki pengorbanan yang sangat banyak sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi modal kepada kita yang sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr." Demi masa, demi waktu, demi umur kita, innal insana lafi khusr. Maka manusia semuanya adalah merugi. Merugi dengan waktunya, merugi dengan umurnya, merugi dengan kesehatnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali mereka yang menggunakan waktunya untuk beriman kepada Allah, kemudian mereka beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan mereka menggunakan waktunya, menggunakan umurnya, sehatnya, waktu luangnya untuk saling bernasihat, muwasiati di antara kita dengan kebenaran, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an, dengan hadis, dan berwasiat dengan kesabaran. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita adalah modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan Allah pasti tanya modal kita dikemanakan, modal kita untuk apa saja, dan kita harus cek-cek apakah modal kita sudah cukup untuk membayar surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah berjuang dalam memperjuangkan modal dari Allah Subhanahu wa taala ini, untuk bertunduk kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan tunduk serta sembahlah Tuhanmu sampai Tuhanmu menjemputmu dengan ajalnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita akan dipertanggungjawabkan, sehat kita akan dipertanggungjawabkan, waktu luang kita semuanya adalah modal yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat untuk khatib pribadi dan juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Allah murka kepada kita di hari akhir kelak. Kenapa? Karena kita menyia-nyiakan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiq wulata umurina wa saddid khutahum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.